Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pelajaran kita pada pagi hari ini dalam buku At-Tazkirah fi Ahwalil Maut wa Umuril Akhirah adalah tentang tiupan sangkakala. Tiupan apa, Pak? Sangkakala. Kemarin kita udah belajar tentang mati, proses kematian, habis itu di alam kubur. Setelah dalam kubur kemana lagi? Setelah dalam kubur adalah tiupan sangkakala. Pertama, dalam hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah bersabda, jadi proses sebelum tiupan sangkakala itu adalah tanda-tanda kiamat besar. Jadi tentunya pertama kan tanda-tanda kiamat besar itu ada 10, Pak ya. Yang pertama dukhon. Dukhon itu apa, Pak? Asap kabut. Asap selama 3 tahun. 3 tahun Pak lamanya, Pak. Jadi cahaya matahari tidak sampai ke bumi. Mengakibatkan apa? Tumbuh-tumbuhan tidak tumbuh. Nah, sekarang kan bahan pangan udah susah katanya, Pak ya. Nah, mahal katanya kan. Cabai 100-an. Bawang 70-an, ya Pak ya. Bapak nggak tahu sih, Bapak nggak pernah jalan. Coba tanya sama ibu-ibu. Yang ibu mahal, semuanya mahal. Jadi udah mulai mahal. Katanya itu ada video WA, entah betul atau salah itu. Itu di Eropa katanya, sekarang di Prancis pakai bahasa Arab sih dia ininya ngomongnya. Ada di Fransa kata dia kan. Orang ngambil zabalah. Zabalah itu apa? Sampah. Sampah itu dipungutin karena kalau beli sayur ini mahal. Sayur sampah itu yang diambil. Katanya begitu, di Perancis katanya. Nggak tahu saya itu betul atau enggak tuh. Karena saya nggak tahu kan bentuk orang Perancis atau enggak Perancisnya. Itu kan. Nah, susah. Tapi selama 3 tahun begitu. Selama 3 tahun begitu. Tahun pertama kata Nabi Muhammad, itu sepertiga karena tumbuhan tidak hidup, karena cahaya matahari nggak sampai. Terus tumbuh-tumbuhan nggak hidup, kemudian sepertiga dari binatang mati. Karena apa? Kekurangan makanan. Karena binatang itu makannya tumbuh-tumbuhan kan, sapi, kambing, gitu kan, mati dia. Termasuk juga sepertiga manusia mati juga. Apa sebab? Karena kelaparan. Terus tahun kedua sepertiganya binatang juga mati dan sepertiga manusia juga mati. Bahasanya begitu, Pak. Sepertiganya itu nggak tahu gimana bentuknya. Tahun ketiga sepertiganya lagi, berarti hampir semua orang punah. Tinggal sedikit tuh, Pak. Ya, tapi nggak tahu sepertiganya berapa, tapi sedikit yang bertahan hidup. Kata Nabi, di antara orang-orang yang beriman yang bertahan hidup adalah orang yang makannya pakai zikir. Pakai apa makannya, Pak? Zikir ya. Subhanallah, subhanallah. Udah kenyang aja dia. Bapak udah coba begitu belum? Nah, coba dulu. Kalau seandainya bisa, berarti Bapak yang pertama mati. Sepertiga yang pertama. Apa sebab? Miskin-miskin semua. Ya kan? Mungkin sepertiga pertama orang-orang miskin. Orang-orang miskin itu. Sepertiga kedua orang yang tinggal di komplek mungkin. Sepertiga ketiga baru orang-orang yang punya pejabat-pejabat yang duit negara itu ada di tangan dia. Udah habis mungkin ketiga. Orang-orang miskin itu. Ya kan? Kemudian setelah itu kejadian yang luar biasa itu terjadi. Habis itu apa yang terjadi?
orang sudah begini baru turun Imam Mahdi. Cuman ini bukan tanda kiamat besar Imam Mahdi ini. Orang sudah kacau begitu, orang merindukan orang yang akan menyelamatkan dia. Baru diangkatlah Imam Mahdi. Ketika diangkat Imam Mahdi, berbarengan dengan itu orang mulai baik. Kemudian terjadilah perang-perang dengan Imam Mahdi, orang Roma segala macam, yang Kristen macam. Habis itu turunlah Dajjal. Jadi Imam Mahdi setelah itu siapa Pak? Dajjal. Ini hadisnya mulai di sini dia. Muncullah dia apa? Dajjal. Dajjal itu hanya 40 hari. Sehari pertama serasa setahun. Sehari kedua serasa sebulan. Sehari ketiga serasa seminggu. Sehari keempat serasa hari biasa. Berarti hidupnya kalau dihitung Pak, setahun tambah sebulan tambah seminggu, jadi berapa tuh? Sing Bapak ya? Sing ya? Tinggalkan 37 hari. Kalau 37 hari berarti setahun 2 bulan 2 minggu. Rasanya begitulah kira-kira. Kalau diibaratkan, kalau dihitung-hitung gitu kan. Cuman sebenarnya hidupnya berapa hari? 40 hari. Habis itu setelah Dajjal datang, orang kacau, orang banyak yang kafir lagi. Walaupun ada Imam Mahdi, setelah itu datang Nabi Isa alaihi salam. Ketika datang Nabi Isa alaihi salam, orang ditarik, Dajjal dibunuh, kemudian orang ditarik lagi masuk ke agama Islam. Nabi Isa itu turun untuk menyempurnakan ulang lagi agama Nabi Muhammad SAW, bukan menjadi nabi yang baru, tapi apa? Menyempurnakan. Karena Isa itu diangkat ke atas bumi itu, ke atas langit itu, tujuannya adalah untuk apa? Untuk mematahkan persepsi orang Nasrani bahwa Isa itu mati. Dia belum mati, hanya diangkat ke atas langit. Seperti siapa? Seperti siapa Pak? Seperti Idris. Seperti siapa lagi Pak? Seperti misalnya orang-orang yang ditarik umurnya itu nggak berfungsi, umurnya nggak berputar umurnya. Seperti Ashabul Kahfi. Kan biasa aja begitu Pak ya. Allah Maha Kuasa kan. Masa orang tidur 309 tahun nggak mati, nggak makan, nggak minum, masa nggak mati? Harusnya meninggal itu. Tapi Allah tarik umurnya. Allah tarik umurnya. Kalau Bapak nggak percaya tentang cerita Ashabul Kahfi, nanti kalau Pak masuk surga ketemu sama Ashabul Kahfi itu, iya Bapak tidur 309 tahun, tanya nanti. Pasti jawabnya, ya kata dia, tanyalah. Ceritain nanti, minta tolong ceritain sama dia. Pasti kejadian itu benar. Pasti itu benar. Karena cerita Al-Quran kan nggak mungkin nggak benar. Terus apa? Setelah meninggal Dajjal, Isa kemudian memerintah selama 7 tahun. Dijelaskan sih berapa Pak? Tahun. Habis itu Isa meninggal dunia. Jadi di mana dia hidup, di situ pula dia akan meninggal, di situ pula dia akan dibangkitkan. Kan begitu. Nggak mungkin orang meninggal di atas langit. Orang itu pasti dikembalikan ke bumi. Seperti Nabi Idris juga dikembalikan ke bumi dulu baru meninggal, cabut nyawanya di bumi. Kemudian setelah itu apa? Setan menggoda lagi. Digodanya orang kan sudah senang-senang itu Nabi sudah meninggal dunia, sedikit lambat, lama-lambat orang menjadi apa lagi? Sesat lagi. Setelah sesat lagi itu baru turun apa namanya? Dabbatul ard. Apa itu Dabbatul ard? Binatang yang melata. Maksudnya binatang itu melata itu dia berkaki 4. Satu dia pegang tongkat Nabi Musa, satu lagi apa? Cincin Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau ini dari tangannya cincin Nabi Sulaiman, di kirinya tongkat Nabi Musa. Itu menandakan kalau dia ketok orang itu pakai tongkat, orang itu menjadi hitam. Dan ketahuan bahwa ini orang kafir atau orang yang tidak beriman. Tapi kalau dia ketok orang itu pakai apa? Pakai apa? Pakai cincinnya. Orang itu menjadi putih dan ini menandakan bahwa dia orang beriman. Hingga orang tahu dari mana kamu membeli onta? Oh, dia orang yang beriman itu. Orang tahu orang beriman itu. Di mana kamu beli onta? Tuh di orang yang kafir itu. Bisa dibedakan gitu Pak. Tahu betul, bisa membedakan mana yang kafir, mana yang beriman. Itu kan Dabbatul ard. Habis itu Bapak, setelah itu barulah
digiring orang itu dari mana Pak? Baru keluar apa? Api dari timur. Mungkin api dari timur itu mungkin dari mana Pak ya? Mungkin dari Asia itu keluar ya. Api dari timur keluar ya. Api menggiring orang arah ke satu tempat. Keluar api dari barat, mungkin dari barat sana, menggiring orang ke satu tempat. Keluar api dari Yaman, ya kan? Keluar api dari Yaman, menggiring orang kemana? Ke satu tempat. Maka terakhir orang berkumpul nanti di Syam, kata Nabi. Di mana Pak? Syam. Syam itu apa? Palestina, Yordania, Lebanon. Nah, itulah tanda-tanda kiamat. Di situ itulah tengah sedikit orang itu. Baru di sana ditutup sangkakala. Cuit, cuit, cuit. Kira-kira begitulah. Kira-kira begitu. Bunyi sangkakala gimana bunyinya? Begitu bunyinya, Pak. Cuit, cuit, cuit bunyinya, Pak. Itu burung. Cuit. Apa kata Nabi SAW? Orang yang pertama mendengar itu langsung mati. Tidak ada orang yang menunduk kepalanya kecuali menengadah ke atas langit. Suara apa itu? Tapi mati. Saking kerasnya suara itu. Macam mana suaranya nggak tahu saya betul. Kalau Bapak ingin tahu, hiduplah Bapak nanti sampai akhir zaman. Cuma tidak akan hidup orang di sana kecuali orang-orang yang kafir. Karena sebelum itu ada namanya angin. Angin timbul dari Yaman. Lewat dari apa Pak? Ketiak setiap orang yang beriman. Orang yang beriman kalaupun ada imannya sedikit, mati dia. Gara-gara angin itu. Sambil duduk mati. Mati dia. Berarti yang tinggal mendengar tiupan sangkala itu siapa Pak? Orang kafir. Di situ itulah mati, kemudian kacau. Habis itu datang hari kiamat. Jadi siapa yang bertemu dengan hari kiamat dan siapa yang bertemu dengan sangkakala, dipastikan bahwa dia masuk neraka. Ceritanya. Makanya Pak, jangan sampai Bapak ingin dengar pula sangkakala itu, coba dengar lagi. Pasti orang kafir tuh. Nggak mungkin orang kafir tuh. Itulah. Ini ceritanya tentang kapan sangkakala itu ditiup. Sangkakala itu ditiup setelah kejadian 10 tanda-tanda kiamat besar. Dimulai dari apa dulu Pak? Dukhan, kabut yang sangat pekat. Gitu kan. Kalau kata siapa tuh Pak, saya dapat WA, Bapak tak dapat WA ya? Bukan. Najwa Shihab ini. Dia ada prolog dia tuh. Saya nggak tahu dari mana dapat datanya. 2050 kata dia. 2050 Bapak masih hidup nggak? Insya Allah. Kalau bisa jangan. Karena bahaya 2050 itu. 2050 kata dia. Apa penyebabnya Pak? Tahun 2050 itu kelaparan di mana-mana. Pokoknya Pak, tahun yang sangat sulit. Matahari itu ozon itu apa Pak? Orang tidak panas itu sampai 60 derajat. Tidak berani orang keluar rumah kecuali hanya tinggal di mana? Dalam rumah dengan dihidupkan AC. Kalau enggak dan 60 derajat itu orang bisa hanya bertahan 6 jam aja mati dia. Itu tahun berapa? 2050. Itu kata Najwa Shihab. Kalau Pak tak percaya, saya kirimkan WA-nya nanti. Ada WA-nya. Ada videonya itu. Kalau bisa Bapak 2050 udah meninggal aja lah. Usah hidup ketika itu. Saya 2050 berapa umur saya itu ya? Yang saya pikirkan itu anak-anak kita ya Pak. Baru lahir dia baru. Itu usia 40 itu ya. Beruntunglah bapak-bapak nih. Untung bapak-bapak nih. Sebelum acara itu bapak udah meninggal duluan. Tapi siapa yang bisa memastikan? Kan nggak ada yang bisa memastikan. Kan tapi orang itu hanya apa Pak? Perkiraan cuaca gitu-gitu ya. Perkiraan cuaca. Tahun sulit itu. 2050 itu tahun sulit. Gitu ya Pak ya. Takut juga. Saya kalau cerita begini Bapak takutin gini Bapak nggak takut? Enggak ya? Hebat Bapak ya. Saya takut saya. Aduh. Saya takutin. Kemudian ditiup sangkakala. Tidak seorang pun yang tidak menundukkan nih kan? Tidak seorang pun yang menundukkan lehernya, tapi dia mendongak. Apa itu? Kata dia kan. Dan pertama yang mendengar suara itu siapa? Pelepah, orang yang sedang mengembala onta. Melepah onta itu maksudnya mengembala onta. Mengembala onta
Orang itu pun mati dan mati pula orang yang lain. Dia artinya apa, Pak? Orang yang menggembala unta itu artinya orang yang ada baik sedikit tuh, Pak. Ya kan? Dia ngembala unta itu yang dengar duluan. Nggak tahu ya hadis sampai bilang begitu. Artinya apa? Orang yang pertama mendengar itu orang yang baik. Orang pengembala unta itu baik atau nggak baik, Pak? Dia kan nggak ada hubungan dengan orang lain. Dia cuma mengembala unta. Dia yang meninggal duluan. Yang lain baru terakhir. Artinya apa, Pak? Makin lama yang mendengar sangkakala berarti makin banyak dosanya itu. Tapi orang yang sekali dengar langsung mati, berarti dosanya agak kecil tuh. Nah, itu contohnya, Pak. Dia orang yang pertama dengar adalah orang yang agak sedikit baik dibandingkan orang yang baik pada masa itu. Nah, ini orang yang baik pada masa akhir zaman itu kata Nabi, apa? Kalau ada orang berzina di tengah jalan, dia hanya berkata, "Nah, jangan berzina tengah jalan nih, agak malu kita sedikit. Tuh ada rumah saya yang kosong tuh di sana aja lah." Cuman beraninya begitu, Pak. Nggak berani dia menghukum orang itu. Nggak berani dia melaporkan kemana. Kalau dilaporkan ke berwajib segala macam malah lepas. Malah nggak diapa-apain. Karena masalahnya apa? Hak azazi manusia. Begitu pula dia. Hak azazi manusia. Akhirnya apa? Dia hanya berkata apa, Pak? Itu di sana tuh. Rumah ada yang kosong di sana lah. Di sana buat. Kalau di sini agak malu kita, atau menghambat jalan orang, macet orang negara ini, ada lah sana. Itu berani orang cuma. Sekarang udah mulai begitu nggak, Pak? Mengarah-arah ada, tapi berzina betul di tengah jalan tuh belum ada, kan? Tapi orang anak-anak bujang, anak gadis, anak bujang pakai motor berdua, pelukannya 120, larinya cuma 20 km per jam. Pelukan 120 kayak Valentino Rossi. Ya kan, kayaknya cuma 20. Nah, udah ada di jalan, pelukan begitu udah ada di jalan. Nampak mas saya kan malam-malam lewat terus nih. Malam-malam nih, Pak, malam-malam nih kan, sebelum subuh nih, kan lewat tuh. Nggak tahu saya ibunya entah bapaknya entah di mana tuh, anaknya dibiarin keluar begitu. Oke, bonceng-boncengan pelukan 120 km per jam tuh. Saya pipip kan, saya apa tuh? Saya kelason, tit. Apa tanya? Kita pula ini marahi. Tahu dia ustaz. Dibilangnya apa tadi? Ya ampun. Hancurnya alam semesta. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Allah menurunkan hujan. Jadi setelah itu Allah menurunkan hujan. Jadi setiap kala itu hujan lebat. Setelah habis semua apa? Semua apa, Pak? Semua makhluk tuh hujan lebat turun. Maka tumbuhlah jasad manusia seperti cendawan. Bapak cendawan tuh cendawan? Jamur. Tumbuh dia. Jadi hujan lebat itu tumbuh dia. Maksudnya tumbuh menjadi manusia itu lagi. Kelihatan dia. Kelihatan manusia itu. Seperti cendawan di mana-mana. Itu berarti alamnya sudah alam berbeda. Disebut padang mahsyar. Itu keluar lagi manusia itu. Gitu, Pak. Kira-kira begitu ya. Kemudian ditiuplah sangkakala. Di surah Az-Zumar kan? Wa nufikha fis-sur, maka tiba-tiba mereka berdiri dan menunggu putusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini maksudnya sangkakala kedua ini, Pak. Sangkakala kedua. Jadi sangkakala pertama itu untuk mematikan seluruh manusia. Setelah mati seluruh manusia, tapi Allah sisakan yang Allah izinkan untuk hidup. Jadi masih Allah sisakan yang izin untuk hidup. Jadi yang hidup itu dalam hadis. Hadisnya tuh ada persepsinya beda. Nanti kita akan baca. Ada Mikail yang hidup. Mikail, Israfil peniup sangkakala, Israel pencabut nyawa, Jibril. Empat itu yang apa? Yang hidup. Selebihnya mati. 4 itu masih hidup. Allah bertanya kepada malaikat pencabut nyawa. Siapa namanya? Israel. Hei Israel, udah mati semuanya. Udah ya Allah. Kecuali tinggal 4 aja lagi yang hidup. Siapa itu? Aku, Jibril, Mikail itu pemberi rezeki, membagi rezeki. Kemudian Israfil peniup sangkakala. Apa kata? Kalau Israfil mati juga, macam mana pula? Piu, mati pula, macam mana? Dia mati. Belum mati dia lagi. Tinggal 4 itu dalam hadis Nabi. Terus Nabi mengatakan, apa Allah mengatakan? Kalau begitu cabut nyawa malaikat-malaikat yang lain dulu. Dicabutnya nyawa Jibril, mati Jibril. Berani Israel itu mencabut Jibril, cabut nyawa kamu ya, cabutnya. Habis itu dicabutnya nyawa
Mikail, dicabutnya nyawa Israfil. Itu kan cabutnya nyawa Israfil. Habis itu apa kata Allah? Siapa yang tinggal lagi? Saya sendiri. Apa kata? Cabut nyawamu sendiri. Cabutnya nyawa sendiri. Pas ketika dia cabut nyawa sendiri, tidak merasakan sangat sakit luar biasa. Apa yang dia katakan ketika itu? Ya Allah, kalau aku tahu begini rasa sakitnya mati. Karena orang itu Pak, dia tidak tahu rasa sakit orang itu kan. Masing-masing merasakan sakit sendiri. Apa kata Nabi SAW? Kok bisa seperti itu? Ya seperti kalian tidurlah dengan istri kalian. Ketika istri kalian mimpi, kata Nabi, apakah kalian merasakan mimpinya? Nggak bisa. Padahal tidurnya dekatan kan? Dekatan. Istri dia gini-gini aja. Ngapain ibu? Ini berebut beli cabai katanya kan. Mimpi beli cabai di pasar mahal betul. Masa ya beli cabai dihitung sama orang, Bu? Beli cabai berapa? 5.000 dihitungnya. 1, 2, 3, 4, 5. 5.000 5 biji. Coba anda tanya ke pasar, gila ke pasar. Cabai 5.000 5 biji sekarang. Bapak nggak tahu Bapak nih. Heran ya Bapak nih. Tanya sama ibu-ibu. Benar nggak ibu-ibu? Enggak ya? Enggak ya? Saya aja yang lebay berarti. Kata istri saya begitu. 5.000 5 biji kata dia. Dihitung ya 1, 2. Ada orang hitung cabai. Kalau dulu orang nimbang cabai gimana Pak? Kan? Nimbang cabai 1 kilo kan begitu kan? Sekarang nggak ditimbang Pak. Dia apa? Dihitung 1, 2. Ilah. Lain aja cara orang jual cabai kan. Cabai besar berarti ya. Itu lagi kira Pak. Saya kemarin ikut ini belanjaan dengan istri. Beli apa tuh, dia beli bawang Pak, bawang bombay itu Pak. Saya bilang, kok cuma 1 dibeli? 1 nih aja ada 5.000 nih kata dia. Ada orang beli bawang cuma 1. Saya dulu tahu bawang itu dibeli berapa Pak? Banyak gitu kan. Ini 1 dibelinya cuman. Ilah terserah kamu lah, beli 1 lah. Cuma 1 dibelinya bawang. Sedih pula saya ngelihat. Makanya Pak, kasihlah duit istri itu banyak-banyak dikit. Kalau bisa 25 juta sebulan. Makanya ibu kan senang nih. Bapak kalau bilang begini sama ibu, Bu, itu duit 1 juta untuk hari ini, belanja hari ini ya. Kan enak tuh. Itu duit 1 juta sudah saya taruh di mana? Di bawah bantal untuk belanja hari ini. 1 juta sehari kan senang ibu tuh Pak. Coba lah begitu. Mudah-mudahan. Kok Bapak diam aja ya. Lanjut. Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sadar, jarak antara 2 tiupan itu berapa jaraknya Pak? Tiupan pertama dengan tiupan kedua 40. Tapi tidak disebut tahunnya, cuma 40 doang. Tidak dikasih tahu jaraknya 40, entah 40 bulan, entah 40 tahun, entah 40 hari, entah 40 minggu. Nggak tahu kita berapa jaraknya. Kembalikan kepada Allah. Berapa lamanya terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jaraknya. Lanjut. Tiupan sangkakala pertama dalam surah Az-Zumar juga. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapapun yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Tadi udah jelaskan siapa yang dikehendaki dalam hadis Nabi tadi, 4 orang malaikat. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri dan menunggu keputusan mereka masing-masing. Maksudnya berarti sangkakala ditiup berapa kali Pak? Az-Zumar Pak ya. Bagusnya kita ada Quran ya Pak ya. Kita bukan ayat. Zumar surat yang keberapa itu Pak? Yang keberapa? Bukan itu ayatnya. Suratnya berapa ya? Az-Zumar. Az-Zumar 68 juga. Al-Qalam 68. Az-Zumar ya berapa Pak? Surah yang keberapakah Az-Zumar? Itu 39 Pak. Oh iya, surat yang ke-39 ayat ke-68. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di sini? Wa nufikha fis-sur. Ditiup sangkakala. Fasa'iqa minas sama, meninggal kalian naik ke atas angin.
wa man fil ardi di bumi illa masya Allah, kecuali yang Allah kehendaki yang masih hidup. Summa nufikha fihi ukhra, kemudian Allah tiup lagi sangkakala berikutnya. Fa idahum qiyamun, kalian berdiri bangkit, yanzurun, menunggu kapan hari diadili. 2 kali kan Pak ya? Berarti 2 kali ya? 2 kali ayat itu. Ditiup sangkakala. Al Hasan berkata, Pak, orang mati ditiup sangkakala kok hidup dia? Berarti sangkakala itu keras betul ya? Sampai ke tanah aja kedengaran gitu. Bangkit, bangkit dia. Ya kan? Al Hasan berkata, yang dikecualikan itu adalah malaikat. Tapi akhirnya mereka juga mati juga. Hadis Yahya bin Salam berkata dalam tafsirnya, sampai berita kepadaku bahwa sisa yang terakhir dari seluruh makhluk itu adalah siapa? Jibril, Mikail, Israfil, dan malaikat maut. 4 orang itu ya. Kemudian matilah Jibril, mati Mikail, mati pula Israfil, dan malaikat maut terakhir. Apa kata Allah? Matilah kamu. Maka dia pun mati, kemudian dihidupkan kembali untuk mendapatkan posisinya. Jadi Pak, setelah mati baru Allah berkata. Setelah itu kan ada hadis Nabi, man maliku hadzal yaum. Dulu manusia yang aku ngaku jadi raja, ayo bangkit, bangkit, bangkit. Mana yang ngaku jadi raja yang hebat-hebat tuh mana? Bangkit, bangkit. Mana ada orang bangkit? Orang mati semua. Akulah malik hadzal yaum, akulah raja pada hari ini. Enggak ada yang di situ itulah untuk menyatakan bahwa Allah itu raja raja. Enggak ada man malikul hadzal yaum. Siapa raja hari ini? Ayo bangkit. Enggak ada yang bangkit, cuman Allah sendiri yang ada. Itu kan? Setelah itu baru Allah bangkitkan siapa Pak? Malaikat untuk menepati posisinya mereka masing-masing. Ya kan? Dibangkitkan lagi, bangkitkan lagi. Bangkitkan malaikat-malaikat itu. Tentu malaikat Israfil datang lagi untuk niup sangkakala. Malaikat Jibril datang lagi, semuanya datang lagi, dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan bahwa Allah itu maha menghidupkan dan juga bisa mematikan. Mati semua dihidupkan lagi. Itu hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Adapun mengenai penghuni surga. Ini tentang penghuni surga nih. Kalau ada tentang surga, penghuni surga tentu belum ada ya Pak ya. Ini bahasanya salah. Tentang surga. Tentang surga, apakah mereka yang ada di apakah surga itu hancur juga atau neraka juga hancur juga? Ini berbeda pendapat. Karena dalilnya nggak ada yang menjelaskan tentang surga dan neraka. Cuman dibahas di sini. Cuman dalilnya nggak ada. Akhirnya Imam Al-Qurtubi mengatakan Allahu a'lam bishawab. Tapi ada yang mengatakan begini, surga neraka itu kan letaknya bukan di dunia, tapi letaknya di suatu tempat yang kita tidak tahu di mananya. Alamnya beda. Jadi kalau Allah yang mengekalkan surga dan mengekalkan neraka itu bisa saja, tidak perlu harus habis. Makanya orang yang ada di dalamnya termasuk malaikat apa? Malik dan malaikat Ridwan. Mereka tidak tersentuh oleh apa tuh Pak? Oleh sangkakala itu. Itu mengatakan. Tapi ada juga mengatakan semuanya habis, termasuk surga dan neraka. Tapi nanti Allah jadikan lagi. Kan gampang bagi Allah menjadikan. Nah, terus ya nggak usah berdebat kan jadinya kan? Karena nggak ada dalilnya, jadi bingung. Harus kita berkata apa Pak? Allahu a'lam bishawab. Jadi dari seluruh cerita yang gaib tadi Pak, ada kita yang tidak tahu apa itu sesuatu yang tidak ada dalilnya. Kita tidak tahu. Disitulah menandakan bahwa manusia ini nggak sampai otaknya untuk meneliti setiap sesuatu. Dia hanya bisa berkata seperti perkataan malaikat, la ilma lana illa ma'allamtana. Kami tidak ada ilmu kecuali engkau ajarkan kepada kami. Kalau engkau tidak ajarkan kepada kami tidak punya ilmu. Itulah manusia itu. Jadi ada sesuatu yang disimpan oleh Allah untuk menundukkan otak manusia ini. Nah di situ pula Pak. Jadi tidak semua tahu. Masa semua tahu? Ya kan? Ada yang tidak tahu. Nah, makanya itu tentang surga dan neraka itu ketika ditiup sangkakala apakah habis atau tidak habis? Jawabannya apa Pak? Allahu a'lam bishawab. Dia bisa dihabiskan dan juga bisa tidak dihabiskan. Ulama hanya berpendapat. Menurut sebagian mengatakan, saya ulang lagi. Apa mengatakannya Pak? Karena dia tidak tersentuh oleh alam ini, karena dia berbeda alam.
Tapi dia sudah diciptakan kata Allah dalam Al-Qur'an, ya kan? A'adda lil muttaqin. Surga dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Uiddat lil kafirin. Neraka disediakan untuk orang-orang kafir. Sudah ada sebenarnya, tapi di alam lain. Tapi ada yang mengatakan bisa jadi dihancurkan juga. Kemudian dibuat lagi. Bapak ngomongnya gini, ngapain ya? Itu ya, apa namanya, nggak kerjaan gitu kan gitu. Ya Allah gampang ya. Dia juga nggak kerjaan kita. Allah juga nggak kayak nggak punya kerjaan juga. Ngapain kita? Mati dihidupkan lagi. Habis itu bagus ya, nggak dihidupinin aja kan? Selesai masalah. Kayak bapak misalnya gini, punya baju. Kenapa sih harus bapak cuci baju bapak tuh? Kan dipakai lagi untuk dikotori lagi. Bagusnya gimana? Nggak usah aja nyuci baju. Apa sebab? Kan mau dikotorin lagi. Nah, itu kan. Tapi itulah manusia namanya. Itu namanya proses hidup. Begitulah kira-kira. Contoh. Pusing bapak dengan contoh saya. Kalau bapak pusing dengan contoh saya, nggak usah pikirkan. Itu contoh saya aja. Lanjut Pak ya. Jadi begitu ya. Jadi apa tadi Pak? Tapi yang jelas surga itu negeri keabadian. Maka siapapun yang sudah ada dalam surga selamanya tidak akan mati. Sekalipun dia tetap makhluk yang biasa bisa. Walaupun dia bisa mati, tapi kalau bagi Allah nggak ingin mati, nggak mati juga kan? Ya kan? Seperti Malik dan Ridwan, penjaga neraka dan penjaga surga. Allahu a'lam bishawab. Lanjut, kepunahan seluruh makhluk. Hadis Abu Hurairah, sabda Rasulullah SAW, Allah menggenggam bumi pada hari kiamat dan melipat langit dengan tangannya. Kemudian berfirman, Akulah raja. Tadi saya kan, mana raja di bumi? Man maliku hadzal yaum? Mana raja di bumi? Hadis riwayat Bukhari. Semua yang ada di bumi akan binasa. Yang tetap kekal hanya siapa Pak? Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhallah. Kalau dalam surah Ar-Rahman Bapak, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Setiap sesuatu pasti akan binasa, ya kan? Wa yabqa, yang kekal itu siapa? Wajah Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya ketinggian. Tapi pas pada masa kampanye ayat ini dipakai nih. Kullu man 'alaiha fan. Seluruh orang masuk pan. Padahal pan itu artinya apa, Pak? Binasa. Semua orang pasti masuk ke binasaan gitu jadinya. Tapi karena orang nggak paham artinya dipakai kullu man 'alaiha fan. Bukan pan ya, fan. Pakai v, v. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal adalah Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, apakah surga neraka ikut hancur? Nah, tadi sudah dibahas ya, dua pendapat ini. Pendapat pertama, Allah juga menghancurkan surga dan neraka. Pendapat yang kedua, surga dan neraka tidak termasuk mungkin akan Udah jelas saya jelaskan tadi ya, Pak ya. Nah, ya kan? Nih. Mungkin binasa. Kalau ini mengatakan mungkin tidak binasa. Lanjut. Benarkah Allah bertangan? Nah, ini pembahasannya. Karena kan tadi apa Pak? Allah melipat. Berarti dengan apa kalau dilipat Pak? Nah, sulit saya menjelaskan ini sama Bapak. Tapi ini dijelaskan. Berarti kalau dilipat pakai apa Pak? Kalau Allah pakai tangan kan? Jadi yang penting apa Pak? Yang penting apa? Yang penting apa Pak? Allah melipat dengan tangannya, tapi tangannya tidak sama dengan tangan manusia. Laisa kamislihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia melipat dengan tangan, bisa jadi dia punya tangan, tapi tangannya tidak sama dengan tangan manusia. Tapi dipahamkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah, maksud yad, maksud tangan itu mengandung 5 arti kata dia. Pertama, dia dengan kekuatannya. Dilipat pakai apa? Misalnya Bapak ini, mobil Puso melipat Avanza. Itu betul-betul dilipatnya atau gimana Pak? Ditabraknya berlipat jadinya kan gitu. Berlipat dengan apa tuh? Dengan kekuatan Puso tadi. Oh. Tapi kan dilipat juga bahasanya Pak ya.
berlipat. Mobil apa? Mobil Avanza itu. Nah, kenapa Avanza? Karena saya Xenia. Ini harusnya dirubah ya. Ini Avanza ya kan ya. Kalau Xenia saya takut, biarlah Avanza aja yang kena. Nah, dilipat gitu kan. Kekuatan. Terkadang berarti apa? Allah itu milik dan kekuatan. Jadi dia pemiliknya. Kemudian terkadang berarti jasa. Sulit saya menjelaskan sama Bapak, enggak usah lah ini ya. Yang penting Pak paham aja ya. Allah melipat bumi dan langit. Pakai apa aja terserah sama Allah Subhanahu taala. Lanjut. Ini barzakh. Barzakh kemarin udah jelas ya sama kita ya. Masuk sedikit itu. Sebelum orang ditiup itu pembahasannya tentang barzakh. Alam barzakh itu apa artinya, Pak? Alam pemisah. Kalau diibaratkan itu, Pak, seperti kaca. Orang yang masuk ke dalam kubur itu di dalam apa? Kaca, akuarium. Dia bisa melihat ke surga, bisa pula melihat dunia. Cuma dia tidak bisa keluar dari kaca itu. Tapi dia tahu apa yang dilakukan oleh keluarganya di dunia. Dan dia juga tahu apa yang akan terjadi nanti di surga. Surga atau neraka. Barzakh itu artinya alam pemisah, batas gitu kan. Saya pernah bertanya kepada Mujahid tentang firman Allah, dan di hadapan pada hari pembatas sampai barzakhul la yabghan itu berbangkit, maka dia menjawab barzakh atau pembatas itu maksudnya adalah masa antara kematian dan kebangkitan. Orang meninggal sebelum bangkit itu disebut apa, Pak? Barzakh, alam penantian atau alam pemisah. Itu belum sangkakala itu. Tiup sangkakala kedua, tapi udah dijelaskan tadi kan dalam surah apa, Pak? Az-Zumar tadi udah. Kemudian ditiup sangkakala sekali lagi gitu kan dari tadi. Tambah juga surah Al-Mu'minun. Apabila sangkakala ditiup maka tidak ada lagi pertalian nasab. Jadi kalau sangkakala ditiup gimana, Pak? Ada lagi merasa pertalian nasab? Apa kalau dalam surah yang itu, Pak? Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Ini tuh, Pak ya. Di hadis lain itu disebutkan seorang ibu yang sedang mengandung, agar dia kencang larinya ketika mendengar tiup sangkakala, diapain anaknya? Anak yang lahir tuh di dalam perut diapain? Dilahirinnya. Kata dia kan, itu ditinggalkannya anak tuh. Saking tidak apanya, Pak? Apa namanya? Saking tidak pedulinya dengan anaknya atau dengan orang yang dia kasihi. Mana ada ibu yang meninggalkan anak? Mungkin, Pak? Mana ada. Apalagi anak itu sudah dikeluarkan, maksudnya sudah jadi bayi, ditinggalkan. Saudara meninggalkan saudaranya, ibu meninggalkan anaknya, ayah meninggalkan istrinya. Enggak ada nampak cantik istri. Cantik betul kau pas ditiup sangkakala ini ya. Enggak ada cerita itu. Pasti lari. Allah enggak. Oh, begitu, Pak. Jadi kalau sangkakala itu ditiup, Pak, keindahan dunia menjadi sirna. Orang tidak ada lagi peduli dengan dunia. Gitulah kira-kira, Pak. Artinya apa? Maksudnya adalah sesuatu yang diagung-agungkan itu, tanda sesuatu itu tidak bagus, Pak. Tanda sesuatu itu tidak bagus adalah suatu saat dia akan ditinggalkan. Itu berarti tidak abadi. Apanya, Pak? Bagusnya tidak abadi. Berarti jangan cari sesuatu yang tidak abadi. Yang harus kita cari apa? Yang abadi. Apa itu? Surga. Surga itu abadi. Itulah yang harus dicari. Karena dia apa? Kesenangannya tidak akan pernah sirna, tidak akan pernah hilang. Kenikmatannya tidak akan pernah habis. Itulah surga. Tapi kalau kenikmatan dunia habis, sirna, hilang dan tidak terasa. Jangankan pas sangkakala, pas ketika sakit aja kita sudah nggak selera lagi lihat duit. Bapak sekarang masih berselera nggak lihat duit? Lihat duit, berarti Bapak sehat. Pak sehat berarti. Tapi kalau nggak selera lagi lihat duit berarti udah sakit tuh. Udah sakit. Kasih duit, Pak, ini duit 100.000 ada. Jangankan duit, Pak, air aja nggak masuk ke dalam tenggorokan. Kalau Pak ditanya, Bapak mau minum air atau duit 100.000? Air aja lah. Duit
Air aja lah. Atau yang mengatakan, Bapak mau dikasih nafas atau duit 5 juta? Nafas aja lah walaupun hanya sekali. Nah, itu menandakan bahwa dunia itu tak ada apa-apanya. Saya rasa Bapak capek mendengar saya. Nah, kalau capek Bapak tanya lagi, silakan tanya. Ya dia kayak gini aja ceritanya tentang tiup sangkakala begitu aja, muter. Silakan Pak. Hadisnya banyak tapi isinya mirip. Kalau Pak nggak nanya nggak apa-apa. Ada tanya Pak? Hah? Ngeri-ngeri sedap ya. Saya akan menjelaskannya sambil bercanda begini. Jadi nggak hilang ngerinya jadinya kan. Harusnya menangis ya. Cuman saya kalau menangis nggak jadi kita ceramah. Menangis semua. Silakan Pak. Mana Bapak tadi? Oh iya Pak. Oh nanya. Kirain Bapak yang nanya. Enggak ya. Kalau biasanya Bapak nggak ada yang nanya karena takut. Silakan Pak. Semua yang di bumi. Berarti kan surga dan neraka sudah di alam lain. Oh iya. Bisa jadi Pak. Ada arti Rahman ya. Semua yang ada di bumi. Ya akan binasa. Lautan. Habis ya. Ya bisa jadi Pak. Tapi kan kata bumi sebenarnya nggak ada di dalam ayat itu. Itu di artinya saya aja. Tapi kan itu artinya siapa Pak? Arti kemenak. Orang kemenak kan mengartikan gitu. Ngambilnya kan dari Quran in word itu ya. Jadi ya dia mengartikan bumi situ. Biar orang mungkin nggak paham, nggak salah paham betul kan? Ya, makanya kan kalau kata-katanya bahasa Arab kan nggak ada bumi itu. Kulluman. Setiap yang ada, setiap orang, alaiha di atasnya. Atasnya ini kan baru dia sebut di situ bumi gitu kan. Karena kan sebelum itu cerita tentang lu'lu'ul marjan gitu kan. Tentang ini segala macam lautan gitu kan. Nah, jadi apa yang ada di atas bumi maka dianggapnya atas bumi. Habis Pak. Al-Quran juga habis. Al-Quran itu kan nanti di akhirat itu Pak ya, Al-Quran. Di akhir-akhir itu orang kan tidak baca lagi Al-Quran itu kan. Orang tidak baca lagi Al-Quran itu. Pemahaman tidak baca Al-Quran itu kan Allah mengangkat Al-Quran itu. Ada pemahamannya itu adalah Allah mengangkat ilmunya. Orang nggak paham lagi. Dan orang mengatakan kitab apa ini? Nggak tahu orang. Tapi ada yang mengatakan bahwa termasuk tulisannya pun dalam hadis Nabi juga diangkat oleh Allah. Dan ketika orang membukanya, orang berkata, dulu ada tulisan ini, kok sekarang putih? Itu hebatnya Allah SWT. Dijadikan apa Pak? Al-Quran itu putih aja. Itu ada dua pendapat itu. Ada dua hadis itu bukan? Ada dua hadis. Yang pertama ilmunya yang diangkat. Orang tidak tahu apa yang dimaksud dari Al-Quran. Yang kedua apa Pak? Memang tulisannya itu yang dihilangkan. Hingga orang tidak kenal lagi dengan Al-Quran. Artinya kan sekarang kan bergeser kan juga begitu Pak. Lebih suci. Nah, ini bahasanya kan begitu. Provokatif banget ya bahasanya. Apa Pak? Konstitusi itu lebih suci daripada ayat suci. Gimana bahasanya dulu tuh Pak? Gimana bahasanya Pak? Bahasanya gimana tuh? Bukan surah azan Pak. Ini kitab suci nih. Konstitusi lebih suci daripada kitab suci. Itu ya bahasanya Pak ya? Nah, itu kan berarti orang bisa jadi tulisannya masih ada sekarang tapi ilmunya hilang. Nggak ada orang nggak paham dengan Quran dulu. Ilmunya dihilangkan. Jadi begitu. Allahu a'lam bishawab. Lanjut Pak. Pak nanya lagi. Ya kan Pak? Ya kan? Salam. Ya. Ya. Planet menabrak bumi itu pada saat setelah Dukhon apa sebelum Dukhon? Ada planet, lalu dia ikut komet menabrak bumi. Itu sepertiga usia guna. Dukhon Pak, sebelum Dukhon Pak. Iya, jadi ditabrak dulu sama apa? Sama ini
keluarlah kabut banyak. Komet ya. Ya, komet. Akhirnya dia mengabut. Urutannya itu Allahu a'lam bishawab seperti apa yang duluan, tapi sebagian besar ulama mengatakan dukhon itu duluan. Karena untuk apa Pak? Menghancurkan, membuat orang apa Pak? Susah dan putus asa. Dari keputusasan mereka keluarlah siapa Pak? Imam Mahdi. Habis itu Dajjal. Baru senang-senang sedikit datang Dajjal. Nah, habis itu baru datang Isa. Begitu seterusnya. Allah. Pada saat Dajjal karena ada istri Ya. Karena Dajjal itu iya. Karena susah Pak Dajjal itu Pak. Karena satu murtad bisa murtad. Iya, murtad. Orang yang dilewatin oleh Dajjal itu rata-rata murtad. Karena dia itu apa dia? Kalau untuk manusia itu luar biasa hebatnya. Dia apa aja yang diminta sama orang itu jadi orang itu. Saya minta jadi presiden, langsung jadi presiden orang. Waktunya cuma 14 hari. Pas seluruh kota didatangi atau cuma 40 hari Pak. 40 hari. Seluruh kota didatanginya. Nah, kecuali Mekah dan Madinah. Mekah Madinah itu tidak bisa masuk karena dijaga oleh 8 orang malaikat. Setiap kali dia masuk diambat oleh malaikat. Jadi manusia berkumpul di Mekah Madinah. Orang berkumpul di Mekah Madinah, tapi hanya orang-orang yang beriman yang kuat aja. Karena Mekah Madinah itu setiap hari gempa. Setiap hari gempa karena dihantam oleh siapa? Oleh Dajjal itu. Dia nggak bisa masuk, dihantamnya. Kata dia, gempa. Berarti kuat juga Dajjal tuh, Pak. Jadi orang yang bisa tinggal siapa, Pak? Orang yang punya iman yang kuat, tahu dengan ayat-ayat dan hadis. Tapi kalau nggak tahu ayat dan hadis, keluar dia, karena dia nggak tahan ada gempa. Tiap hari gempa terus. Aja gempa. Gempa itu kan. Nah, ini keluar juga. Kalau orang munafik keluar. Yang tinggal hanya siapa, Pak? Yang beriman aja. Yang kuat imannya, yang tahu bahwa menghindar dari Dajjal. Tapi Dajjal bukan tidak punya kelemahan. Ternyata dia punya kelemahan. Kelemahannya pun remeh-temeh aja, Pak. Apa itu? Mencium wanginya Isa. Kalau dia mencium baunya Isa, meleleh badannya. Berarti kan lemah betul dia sebenarnya, Pak ya. Cuman kita harus tahu bagaimana Bapak kalau bisa tuh cium-cium bau Nabi Isa tuh buat pula parfumnya seperti itu. Ada di tengah dan Dajjal. Cuman kan Allah ngasih keistimewaan kepada siapa Pak? Jadi Pak, sesuatu yang menurut orang hebat Pak, bagi Allah diremehkan matinya. Biasanya begitu Pak. Firaun. Dia hebat kata dia, tapi mati di dalam air. Kan encer tuh. Namrud katanya hebat kuat, tapi matinya dengan nyamuk. Nyamuk masuk ke dalam telinga ya. Diremehkan sama Allah matinya. Jadi sebenarnya orang yang kuat itu nggak perlu di bidang kuat-kuat betul, remeh aja bagi Allah tuh mah. Dajjal kata orang kuat seperti Tuhan, tapi mencium bau wanginya meleleh dia Isa, wanginya Isa meleleh dia. Makanya yang Bapak harus pelajari yang itu tadi. Bagaimanakah wanginya Nabi Isa? Apa Bapak buat parfumnya? Nggak bisa juga ya, nggak bisa ya, nggak bisa ya. Saya aja kesimpulannya ada aja kesimpulannya Pak ya. Tapi ada orang yang hebat melawan Dajjal itu. Apa? Orang itu dibilang, beriman kamu kata pada saya kata Dajjal kan? Dia bilang apa? Saya tidak akan beriman karena Nabi saya mengatakan, Al-Quran mengatakan kau adalah kadzab, bohong. Dibunuhnya orang tadi. Dibunuhnya orang tadi, pas dibunuhnya mati orang tuh. Pas mati dihidupkannya lagi. Biarkan sama apa? Orang mati berdarah-darah, dihidupkannya hidup. Beriman kamu kepadaku. Apa kata dia? Aku makin percaya kau Dajjal. Karena dalam hadis Nabi begitu. Kau bisa mematikan dan bisa. Makin percaya aku kau Dajjal. Aku tidak beriman. Makin tidak beriman dia. Habis itu dia bunuh lagi. Allah memberikan perisai kepada seluruh badannya. Hingga Dajjal tidak bisa memutus walau hanya satu bulu di badannya. Itu Bapak berani nggak Bapak begitu? Lawan Dajjal. Dajjal. Di kampung saya banyak Dajjal Pak. Sebenarnya namanya Jalal, bagus. Tapi dipanggil Uda jadi Dajjal. Jadinya, Dajjal. Harusnya Dajjalal kan? Bagusnya Dajjalal. Tapi Dajjal. Kampung saya. Harusnya Uda Jalal.
Tapi disingkat Dajjal katanya. Elah Dajjal. Takut pula. Ada juga Pak ya. Jadi hati-hati Bapak, namanya Jalal itu Pak. Dipanggil orang, apalagi Pak orang Padang, Dajjal namanya nanti. Gitu Pak ya. Tapi orang yang beriman itu enggak takut. Lagi Pak. Ya Pak. Pada saat itu bisa tidak mau jadi imam. Jadi istilah bisa dipakai. Makanya itu kata Nabi, kalaulah kan tentang Nabi Isa dan Musa. Kalau hidup Isa dan Musa, kan ada orang yang baca Taurat dan Injil. Umar bin Khattab baca Taurat dan ingin belajar kata dia. Apa kata Nabi? Tinggalkan itu. Belajar aja Al-Quran. Apa sebab? Kalau hidup Isa dan Musa pada hari ini, pasti dia beriman kepadaku. Pasti dia beriman kepadaku. Artinya apa Pak? Isalah Nabi Muhammad di atas segala. Gitu. Dah ini terakhir Pak. Ada lagi, silakan. Dajjal. Iya Pak. Sunnah. Apa doanya Pak? Tuh apa Bapak ulangi Pak? Allahumma inni a'udzubika min, yang paling tinggi dulu. Azabil qabri. Yang paling tinggi. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa a'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min fitnatil mahya wa mamati wa a'udzubika min fitnatil masihid dajjal. Coba ya. Ini Pak, sangkakala itu gimana bentuknya? Ini bentuknya Pak. Seperti apa Pak? Seperti tanduk. Cuman di hadis Nabi itu mengatakan tanduknya gimana? Tanduknya itu ada itunya Pak. Ada apanya itu? Ada lubang-lubangnya. Ada apa? Lubang-lubangnya. Lubang-lubang itulah letaknya apa Pak? Nyawa orang. Nyawa orang yang sudah mati. Nyawa orang. Jadi kalau ditiup, piut, nyawa itu berterbangan. Mencari apa? Jadi lubang. Jadi gimana kira itu Pak? Gimana kira itu? Besar atau kecil tuh Pak? Oh, besar itu. Besar. Nyawa ada di situ semua. Ngeriun orang. Berarti meniupnya keras gak tuh Pak? Masa sebesar itu? Piu, keluar nyawa. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika itu sedang susah, Nabi mengatakan, camanalah hidup ini, camanalah hidup ini, camanalah hidup ini. Apa? Bagaimana aku akan tenang sementara Israfil sudah meletakkan bibirnya di tiupan sangkakala. Bagaimana tenang? Terus gitu kan, sahabat, kalau begitu kami takut ya Rasulullah. Kalau Pak takut, apa jawabannya Nabi SAW? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Jadi Pak begitu, mengabdi kepada Allah. Cukuplah Allah sebagai penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula, ni'mal, sebaik-baik penolong hanya Engkau lah ya Allah. Dah siapa ya? Dah jam 6. Ibu sudah selesai pula mau beli cabai rencana insyaallah. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan cerita kita tentang kakala ini bisa kita masukkan ke dalam hati. Kalau takut-takut apa bacanya Pak? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.